Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, masih juga dalam rangka proses penanaman porang. Jadi judulnya masih satu paket. Kita lihat coba proses penanaman porang terlebih dahulu. Sahabat-sahabatku porang yang kami banggakan, kita lihat dulu bagaimana cara menanam mulsanya ya. Menanam mulsa itu sebetulnya cukup gampang. Nah, ini biar tidak lari kemana-mana, dicepret 2 kali sahabat-sahabatku petani porang. Coba dilihat ya, dicepret. Nah, ini ada 2 posisinya, dari sini itu dicepret lagi ke sini, tengah juga dikasih. Ada yang model seperti ini sahabat-sahabatku petani porang. Jadi pinggir ini dikasih bambu ya, pinggirnya dikasih bambu sekitar 1 meter. Terus dipatoki, ditancap, baru ditarik. Nah, kalau teknik itu juga lumayan menghabiskan bambu besar. Kalau teknik ini cukup ringan sahabat-sahabatku petani porang. Asal lahannya gembur seperti ini, lahannya lembab, teknik pemasangan mulsa ini akan tidak ada kendala, akan lebih cepat bahasanya. Jadi tidak usah dililit ya, cukup ditarik, diinjak begitu saja. Ini sudah cukup. Nah, di sini akan kami sampaikan kelebihan dan kekurangan tanam porang memakai mulsa sahabat-sahabatku. Ada banyak hal yang perlu kami sampaikan, bahwa memang kondisinya akan berbeda. Diambil aja itu Pak ya, diambil aja. Nah, kondisinya akan berbeda ketika tanam porang memakai mulsa dan tidak memakai mulsa. Seperti apa Pak? Nah, perbedaannya, 1, kalau memakai mulsa sahabat-sahabatku porang itu nampak rapi ya. Ini nampak rapi banget. Terus jarak tanam itu juga sangat rapi, terukur betul ya, tidak salah-salan ya, karena tidak asal dikira-kira saja. Yuk kita lihat, ini mataharinya sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi ya, agak panas sekali, dan posisi kamera juga tidak apik karena kalah dengan sinar matahari. Nah, ini coba kita lihat dari lubang ke lubang, ini akan rapi jarak ini karena sudah memang teratur. Mau tidak mau cara tancapnya juga harus sesuai dengan lubang yang ada. Ini jaraknya berarti rapi 100%. Itu kelebihan tanam pemakai mulsa sahabat-sahabatku petani porang. Pak, di hogak ngene Pak, iki loh, yang baik seperti ini ya. Ojo sing sisih tok, ojo dicobotno sisih tok, tapi kedua-duanya masuk ya. Nah, seperti itu bagus itu. Nah, seperti itu. Jadi ditarik sedikit, diinjak, gak usah dililit, terus dicoblos. Nah, seperti itu. Kedua bitingnya posisi berada menempati ujungnya mulsa. Yang kedua sahabat-sahabatku petani porang, kecuali kelihatan atau nampak rapi, nah, ini ketika tanam pakai mulsa ini disambung sahabat-sahabatku. Coba kita lihat dulu caranya menyambung ya, di tengah hutan ini disambung supaya nanti rapi, nampak rapi. Kalau perlu dilebihin Pak Ngejan ya, dikasih kelebihan nyambungnya biar rumput gulma-gulma nanti tidak luar biasa. Jadi ini dimaksudkan kenapa harus memakai mulsa, karena memang efisiensi mengurangi kos atau biaya penyiangan sahabat-sahabatku petani porang. Bayangkan kalau kita penyiangan 1/2 hektar itu orang 10, itu kali 5 kali, karena setiap bulan itu pasti akan terjadi penyiangan. Nah, ini nyambungnya seperti ini ya, memang biar benar-benar ditalip, istilahnya ditalip yang agak lebar, tidak usah eman-eman, ditalip persis. Beda kalau langsung disambung, nanti pasti masih ada luangan-luangan dan itu berpotensi gulma akan masuk. Jadi
sekali lagi bahwa ketika ini disiangi dengan manual, disiangi atau dipatuni dengan biasa, akan sampai menghabiskan dana yang cukup luar biasa. 500 kali 5 itu sudah berapa? 2.500.000. Nah, ini asumsi dan menurut kebiasaan tiap bulan satu kali. Nah, tiap bulan satu kali ini kalau orang 10 sudah berapa ya? Kali 5, karena estimasinya mulai kita siangi itu mulai tanggal atau bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, itu sampai bulan keempat karena Desember sudah harus mulai menyiangi, bahkan sebelum Desember. Nah, sahabat-sahabat petani porang, nah itu yang kedua. Yang jelas mengurangi kos yang cukup luar biasa dibandingkan dengan ketika manual itu kos biayanya memang tidak sebanding. Pak, ini apakah tidak mahal memakai mulsa? Iya, sebetulnya mahal sahabat-sahabatku porang, tapi hanya mahal di awal, mahal di pertamanya saja. Jadi untuk tenaga penyiangan gulma itu bisa terkurangi. Lagian apalagi ini efisiensi betul karena mulsanya mulsa bekas, mulsa yang sudah pernah dipakai dalam satu musim, dalam satu tahun. Ini mulsanya sudah 2 musim sahabat-sahabatku petani porang, toh masih bisa dipakai lagi dan barangnya juga masih bagus ya. Itu tergantung cara perawatannya, perawatan mulsa maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan memakai mulsa sahabat-sahabatku porang, tanahnya ini cukup gembur sekali yang ada di bawah ya, ada di bawah mulsa ini cukup gembur sekali dan akan terus selalu gembur karena tidak ketep, bahasanya tidak padat dengan adanya berulang kali hujan. Ini coba bisa dibuktikan, tanahnya jauh lebih gembur dan ini mendorong ya, memicu hasil daripada umbi itu sendiri. Itu nanti akan bagus, umbinya akan cepat besar karena memang pergerakan pembesaran umbi itu tidak ada penghalang. Beda ketika tanahnya itu kondisi rapat atau kondisi keras, akan sangat berbeda sekali. Itu yang kelebihan yang sangat mencolok. Jadi tanah-tanah ini akan tetap gembur ini ketika kita memakai mulsa. Yang kesekian kalinya yang keempat kalinya, memudahkan perawatan sahabat-sahabatku porang ya, kecuali rapi ya, kegemburan tanah terjaga, efisiensi. Ini perawatannya sangat-sangat mudah. Bagaimana tidak mudah? Karena cukup di dalam loangan-loangan ini saja yang harus dibersihkan gulmanya. Jadi ketika ngocor misalnya dikocor dengan POC pun itu akan sangat mudah sekali karena dia terukur. Nah, itu sahabat-sahabatku salah satunya kelebihan memakai mulsa. Kekurangannya ketika mupuk sahabat-sahabatku petani porang, ketika mupuk iya memang ketika mupuk itu ada sedikit kesulitan ya, ada sedikit kesulitan kalau memang tidak pupuk kocor karena memang ini tidak bisa dibuka-buka lagi. Nah, makanya dari awal kalau memang dipersiapkan memakai mulsa, rekomendasi saya supaya diperbanyaklah pupuk ya sebelum ini dibikin gulutan jadi. Pupuknya harus disiapkan betul, pupuk kompos, kue kambing, kue sapi, pupuk VOC juga dikasih akan lebih baik, kue kambing juga akan lebih baik. Sedikit-sedikit dikasih pupuk kimia itu juga tidak apa-apa, sedikit saja sebagai perangsang saja, ini akan lebih baik. Artinya pupuk itu hanya sekali di awal karena nanti Anda akan kesulitan ya, ditabur pun tidak akan bisa meresap dengan baik. Itu kelemahannya memang di situ. Makanya disiasati di awal. Sekiranya tanah memakai mulsa, silahkan dipersiapkan pupuk yang banyak di awal, begitu lebih baik karena memang akar-akar porang itu sangat luar biasa jauh berbanding lurus dengan tingginya batang porang itu sendiri. Akar porang itu cukup luar biasa banyak sekali. Nah, itu untuk kesekian kalinya kita tanam porang memakai mulsa lebih plus, ada nilai bagus, ada nilai plus
dibanding dengan tidak tanam porang. Belum lagi yang terakhir ketika kita panen, sahabat-sahabatku petani porang. Ketika panen, ketika kita pakai mulsa itu cukup luar biasa mudah. Ini yang paling mencolok ya. Keuntungan memakai mulsa yang paling mencolok ketika nanti panen ya, itu akan mudah karena memang panennya itu cukup dipacul dengan kondisi lurus dengan lubang-lubang yang ada ini. Bayangkan ketika tidak memakai mulsa itu ketika panen akan terjadi kesulitan, sahabat-sahabatku porang. Lupa kok kesulitan gimana? Iya, sebab memang batang porang ya, sekali lagi batang porang, wit porang itu akan hancur, akan hilang, tidak menyisakan bekas sama sekali. Sehingga ketika panen biasanya sahabat-sahabatku petani porang yang tidak memakai mulsa itu dikasih tanda, coba bayangkan, dikasih tanda sedotan atau tanda apalah, biar nanti maculnya mengambilnya umbi itu tidak salah arah. Tapi itu kan sangat menyakitkan, sahabat-sahabatku porang. Nah, maaf, bahasa saya sangat payah sekali ya, karena akan menghabiskan tenaga, energi untuk tadi sedotan-sedotan ditancapkan di masing-masing batang. Coba bayangkan, itu akan menguras tenaga dan energi. Beda ketika memakai mulsa, sahabat-sahabatku petani porang. Nah, ketika memakai mulsa itu sangat-sangat ringan, sangat mudah karena memang bekasnya ada. Meskipun ini nanti digulung, ditarik kembali ya, digulung mulsanya ketika panen 6-7 bulan mendatang, itu bekasnya masih ada, masih utuh ya. Bekas yang mana, Pak? Bekas yang ini ya, apa, loangan-loangan ini, bekas ini loangan-loangan ya, bulungan-bulungan ini yang ada di mulsa 4 ya, 4 yang berjajar lurus ini nanti pasti masih membekas ya, setidaknya masih ada bekasan gulma-gulma yang ada di situ, sedikit ada gulma-gulma yang nempel. Yang jelas sangat-sangat mudah ketika panen umbi kecil, ketika panen umbi kecil menjadi sangat ringan tenaganya. Nah, yang terakhir informasi yang perlu kami sampaikan, sahabat-sahabatku petani porang, Pak, kita sampean tanam ini kan bibit 300 up, 300 ke atas, 300-400 ke atas. Nanti seperti apa hasilnya? Nah, mengacu panen kemarin, sahabat-sahabatku petani porang, hasilnya minimal setengah kilo sampai 1 kilo. Itu hampir tidak ada yang 2-3 on, hampir tidak ada, sampai 1 kilo lebih bahkan ya, 5 sampai 1 kilo itu informasinya. Nah, ini sangat keuntungan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang dia makan sendiri ya, dimiliki sendiri. Ketika pakai mulsa tidak ada gulma, porang itu akan menjadi dominan ya, semua nutrisi yang ada di tanah tidak diganggu oleh gulma, akan tetapi dimakan sendiri. Beda ketika tidak memakai mulsa, itu gulma pasti luar biasa menggulung-gulungnya, dan gulma itu meskipun sudah disiangi tetap menyisakan, dia akan berebutan makanan dengan porang itu sendiri. Itu sahabat-sahabatku petani porang, semoga Anda semua kudu akan sehat selalu, bahagia selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.